Baik, selamat malam kawan-kawan. Lama tak jumpa. Mungkin hampir 1 bulan nggak bikin video-video. Ya, di sela-sela kesibukan yang begitu padat, ingin sebenarnya membuat video lagi. Cuman kemarin karena banyak fokus di penyelesaian kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di awal tahun di di tempat kerja, akhirnya baru malam ini. Yang pertama, tentunya mudah-mudahan kawan-kawan sehat selalu, diberikan umur panjang, rezeki yang banyak. Yang kedua ya, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan yang suci ini, bulan Ramadan, pada rekan-rekan yang beragama Muslim tentunya. Malam ini saya coba memberikan materi tentang hak asasi manusia. Sebenarnya pernah kita buat materinya. Mungkin kalau misalkan kawan-kawan scroll di video saya, ada yang membahas tentang hak asasi manusia. Cuman kemarin sempat diskusi tentang privasi. Ada beberapa kawan yang bicara bahwasanya kenapa privasi kok negara bisa ikut campur di dalam privasi yang dimiliki oleh warga negara. Dalam hak asasi manusia tentunya tidak mengenal kata-kata privasi, tapi dikenal hak pribadi ya. Di Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia itu tidak menyebutkan itu. Sebelum kita membahas privasi, tentunya ada dua kalau di hak asasi itu ada dua kelas besar yang harus kita pahami. Yang pertama tentang non-derogable right dan derogable right. Kalau pengertian dari non-derogable right artinya hak-hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun, baik keadaan sesulit apapun, misalkan perang, bencana, atau sesuatu yang itu mengancam umat manusia ya, itu nggak bisa dikurangi. Ada 7 non-derogable right. Yang pertama adalah hak hidup, hak tidak disiksa. Yang ketiga itu hak tidak diperbudak, hak yang sama di mata persidangan sebagai pribadi, terus hak kebebasan berpikir dan mengungkapkan hati nurani, terus hak tidak dihukum berdasarkan hukum yang bersifat retroaktif. Artinya kita tidak bisa dihukum pada hukum yang berlaku pada zaman dulu dan tidak berlaku lagi saat ini. Itu merupakan hak yang disebut non-derogable right. Tapi hak ini ditambahkan di kita, walaupun semua hak asasi itu kan posisinya hasil ratifikasi ya, dari beberapa konvensi di dunia internasional kita ratifikasi. Ratifikasi artinya ditambahkan di hukum kita sebagai konsensus kehidupan bernegara bersama negara-negara lain dalam konteks menjaga bahwasanya negara kita adalah negara hukum, di mana salah satu cirinya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Posisinya. Yang berikutnya di luar itu merupakan derogable right, artinya hak itu bisa dikurangi atau bisa dihilangkan pada keadaan-keadaan tertentu. Nah, kalau bicara privasi ini, kita masuk ke pengertian privasi. Privasi kalau bicara di kamus besar itu kan terkait hubungan antar manusia, hak yang menyangkut hubungan antar umat manusia. Atau bicara yang lebih konkretnya adalah
hak terkait komunikasi antara manusia, kehidupan pribadi manusia, umat manusia, itu merupakan privasi ya. Tapi terus terang saja, saya kasih tahu lagi, tadi di awal sudah dijelaskan bahwasanya tidak ada kata-kata privasi di dalam kodifikasi hukum kita. Adanya hak pribadi itu. Jadi privasi ini kemungkinan besar adalah hak pribadi. Posisinya. Hasil kesimpulannya seperti itu. Jadi itu bisa dikurangi. Salah satunya di undang-undang penyadapan mungkin, atau undang-undang komunikasi ya, telekomunikasi, di undang-undang 12 tahun 2005, mungkin kawan-kawan bisa buka itu. Itu adanya penyadapan dilakukan oleh mungkin penyidik atau otoritas-otoritas yang di bawah negara, KPK tentunya misalkan salah satunya, itu bisa menyadap kita untuk dalam hukum bisa saja untuk membuat terang suatu perkara atau dengan tujuan menyimpulkan suatu delik. Posisinya delik itu strafbaar kalau bahasa Belandanya, itu terkait perbuatan melawan hukum bisa, tindakan kejahatan bisa, perbuatan melawan hukum bisa juga, melanggar dan hukum bisa juga, atau posisinya tindakan-tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum kita. Nah, balik lagi ke masalah privasi tadi. Nah, kita menyadari bahwasanya privasi itu tidak full kita kuasai. Karena privasi itu ternyata kalau di negara kita yang sifatnya civil law ini, di negara Indonesia itu bisa dikurangi atau bisa ditiadakan dalam konteks-konteks tujuan tertentu yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau negara sekalipun. Nah, mungkin itu tentang pembahasan kita tentang hak asasi manusia yang konkretnya adalah kita membahas tentang privasi. Nah, kenapa saya membahas ini? Kemarin diskusi, hasil diskusi terkait beberapa orang yang ngobrol dengan saya bahwasanya privasinya terganggu, bla 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 segala macam. Nah, kalau kita bicara tentang privasi dalam konteks hukum ya seperti itu. Artinya privasi masuk pada derogable right, di luar non derogable right. Artinya itu tidak itu dapat dihilangkan. Itu tentang privasi. Posisinya mungkin malam ini itu yang ingin saya utarakan, sehingga mudah-mudahan dapat menyegarkan pikiran kawan-kawan terkait hak asasi manusia dalam konteks kita membahas derogable right dan non derogable right. Itu saja. Semoga kawan-kawan sehat terus, jaga kesehatan, banyak olahraga, makan yang bergizi, dan istirahat teratur. Istirahat yang cukup. Posisinya mudah-mudahan itu bisa mencerahkan. Balik lagi, mungkin itu saja. Selamat malam, tetap semangat.